Shalom. Haleluya. Semua sukacita? Siap libur panjang? Tadi malam pulang kerja sekitar jam 6 teman-teman ya. Saya jemput adik saya, ternyata macet total teman-teman. Saya pikir, ngapain orang-orang pada macet ke arah Bogor teman-teman. Ternyata mereka berpikir bahwa hari ini libur panjang. Ternyata besok Jumat masuk kan ya. Sabtu libur, Minggu libur, Senin masuk kerja. Tapi orang Indonesia tetap butuh healing. Karena teman saya pada lari ke Jogja, nanti saya jalan ke Semarang teman-teman. Jadi saya prediksi saya pasti macet total. Mungkin orang ambil satu hari cuti hari Jumat, Minggu pulang, Senin kerja. Oke, kita buka dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 teman-teman semuanya. Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Satu ayat yang akan expose teman-teman semuanya, Bapak Ibu, kita mau dengar firman Tuhan, demi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya mau tanya dengan jujur untuk teman-teman semua di tempat ini. Percaya enggak bahwa benar-benar Yesus naik ke surga? Atau hanya sebuah cerita belaka, cerita dongeng biasa yang orang tua ajarkan sama kita bahwa Yesus naik ke surga loh. Tapi pernahkah yakin bahwa dia benar-benar naik ke surga? Apa buktinya? Jadi sebuah praktisi hukum bilang ini sama saya teman-teman. Sebuah kejadian dapat disebut sah, valid, ada dengan dua variabel. Yang pertama dia punya saksi lebih daripada 2 orang. Yang kedua punya bukti. Kalau Alkitab kita berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Kalimat mereka itu lebih daripada 1 orang. Berarti variabel pertama disebut sah. Yang kedua harus punya bukti. Kalau teman-teman pada pergi ke Israel ada Bukit Zaitun. Di sana sebuah tempat ya ada tapak kaki Yesus saudara. Agar dijadikan tempat ibadah oleh mereka. Saya pernah coba ke sana 2004 ternyata kaki saya masih kalah besar saudara. Kaki saya 49 size-nya, kaki Yesus lebih besar lagi. Karena memang fisik orang-orang Timur Tengah lebih tinggi, lebih besar saudara. Tapi bentuk kakinya bukan karena dia lompat. Tapi seperti orang jinjit saudara. Atau jinjit ya. Berarti tumpuannya ada depan. Dan dia benar-benar naik ke sorga. Dengan 2 variabel ini saya bisa katakan peristiwa ini valid. Amin. Berarti kita bangga punya Yesus. Bangga Pak. Kenapa? Karena dia benar-benar satu-satunya. Kalau saya mau bilang dia manusia, memang dia benar manusia. Kalau dia Tuhan, benar-benar Tuhan. Surah googling hanya satu-satunya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga. Saudara, saya bangga sekali. Jadi beberapa minggu lalu, saya melayani seorang ibu. Jadi saya maksimalkan medsos saya. Semua aplikasi saya masuk, kecuali micat. Karena micat, karena orang itu buruk negatif. Semua aplikasi saya masuk teman-teman. Lalu ada seorang ibu masuk sama saya, inbox. Lalu tanya, Pak, Bapak benar-benar pendeta? Gak yakin saya pendeta. Muka lu Pak, bukan kayak pendeta. Ya, saya baru potong janggut, cuma 1 jengkal teman-teman. Terus dia tanya sama saya gini, Pak saya mau nanya, saya mau sharing. Pertanyaan dia gini, dari umur 5 tahun sampai usia 41 tahun gak ada satupun yang bisa menjawabnya. Dari umur 5 tahun ketika dia sedih, dia punya masalah papa mamanya, dia ngurung diri teman-teman 10 ruangan. Setiap kali dia mengurung diri, dia kalau bahasa kita berkontemplasi, ya supaya healing katanya. Dia menemukan sesosok wanita dengan jubah putih terang, dengan rambut panjang dan peluk dia. Dia merasakan damai, sejahtera, sukacita Tuhan. Sampai usia 41 tahun setiap orang ditanya, ada yang bisa jawab. Terus ketika dia cerita sama saya bilang ini sama dia, you are a chosen one. Kenapa Pak? Karena bukan kamu yang milik aku, tapi aku yang milik kamu. Maksud Bapak siapa ini kata dia gitu. Kalau saya bilang itu Yesus, kamu gak akan percaya. Karena kamu gak pernah kenal Yesus.
Karena dia backgroundnya dari agama kepercayaan lain, saudara. Saya bilang sama dia gini, you sembahyang, you doa sama Tuhan lu. Kalau Tuhan saya, ya saya itu Yesus yang hidup. Lu tanya dia jawab, lu butuh dia hadir, saudara. Dia sembahyang dengan cara ini. Lalu ketika sembahyang, ketika 3 minggu lalu saya ada di Batam, lalu dia WA saya pagi-pagi jam 7 teman-teman, Pak, saya tahu jawabannya. Dan saya yakin dia Yesus. Kenapa bisa ya begitu? Ternyata ketika dia sembahyang malamnya, dia menjumpai kaki yang bolong, tangan yang bolong, jubah yang terang, rambutnya panjang, dan dia tahu itu Yesus. Akhirnya seminggu lalu dia minta dibaptis, saya layani khusus Bapak Ibu. Kenapa bisa percaya teman-teman? Karena bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan mencari kita. Harusnya saudara dalam jumlah bilangan di jemaat JKI Home ini bangga. Kenapa bangga? Kamu dipilih Tuhan. Setuju ya? Saya mau bicara hari teman-teman, dirimu dan diriku ada di dalam agendanya Tuhan. Tahu kenapa? Kita buka yuk. Kejadian 3, 8 dan 9. Ini permulaan kenapa harus ada kisah ini, saudara. Kejadian 3, 8 sampai 9. Yuk, yang sudah di sana sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara dalam taman. 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman padanya, di manakah? Saya yakin Bapak, Ibu, teman-teman semua sudah hafal ayat ini. Sudah paham tentang perikop ini. Tapi tahukah kamu bahwa ayat 2 ini bicara tentang ular sama Hawa? Sedang diskusi teman-teman. Guru sekolah minggu begini, Pak itu kan iblis. Bukan. Pada saat itu manusia masih bisa bicara dengan hewan, binatang teman-teman. Manusia masih bicara dengan tumbuhan. Kenapa? Karena memang spesial. Belum ada dosa. Ular bilang sama Hawa, apa kata Tuhan? Semuanya boleh saya makan kecuali pohon di tengah taman. Tuhan bilang pohon kehidupan tidak boleh kau makan. Tapi yang dimakan oleh Hawa apa? Pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Dia makan, Adam di sebelahnya. Ingat baik, dosa gak mau berdiri sendirian. Makanya orang selingkuh gak sembunyi satu orang. Pasti dua. Dosa berzina bukan satu orang. Pasti berdua. Orang mabok pun tentu nyari target. Punya banyak-banyak orang teman-teman. Dosa gak mau berdiri sendirian. Makan diberikan kepada Adam. Dia makan. Ayat 8 berkata, Tuhan sedang berjalan dalam taman. Pertanyaan saya, apakah baru pertama kali Tuhan berjalan di dalam taman? Enggak. Apakah baru pertama kali Tuhan bicara sama Hawa, Adam? Enggak. Adam, itu ada binatang di langit, kasih nama. Di atas tanah, kasih nama. Di dalam air, kasih nama. Itu tumbuhan, kalau kasih nama. Bicara nggak? Bicara. Tapi kenapa peristiwa ayat 8 ini mereka ngumpet? Atau jawabannya? Karena ayat 7 berkata, ketika dia makan buah itu, melepas pikirannya Tuhan dalam pikiran Hawa dan Adam, mengenakan pikiran manusia. Seringkali pikiran kita itu bisa salah. Saya nggak tahu ternyata Pak Farah itu adik kelas saya, dia saya masuk. Saya kata 95, dia 96. Makanya bodi kita beda tipis. Ya, yang pasti kalau mengembang ke kanan ke kiri, dua-dua jadi hamba Tuhan. Setuju ya? Dalam sirode yang sama lagi. Pak, Bu, pikiran kita bisa salah. Ketika manusia melihat dirinya, kok telanjang ya? Maka dia mengumpet. Kenapa? Ternyata dosa pertama kali adalah dosa ketakutan, saudara. Karena ketakutan inilah dia menjalar sampai kita sekarang. Sekarang saya mau tanya, apakah Bapak Ibu ada yang gak pernah ketakutan? Ini tanggal berapa sekarang? Pak, tanggal jatuh tempo, Pak. Senin belum bayar, Pak.
Kemarin pemerintah ngomong, mulai ganjil genap diperluas. Adik saya panik. Kenapa? Ya nggak bisa terjemput lagi dong. Karena ganjil genap. Panik gak? Panik. Aduh Pak, belum bayar cicilan ruko Pak. Pak Iwan pernah ketakutan? Pernah. Manusiawi nggak? Manusiawi. Karena dosa menjalani satu orang, begitu pula ketakutan. Dia nggak pernah tebang pilih, dia presiden kah, dia pendeta kah, atau saudara kah, nggak pernah tebang pilih. Saudara. Makanya Tuhan bilang apa? Di manakah engkau? Tuhan sudah punya inisiatif, proto evangelium. Dia mendatangkan keselamatan dalam diri manusia oleh Tuhan. Tuhan bilang gini, berarti Tuhan OPL jahat ya Pak ya? Kenapa emang ya? Udah tahu dia berbuat dosa, kenapa diusir? Enakan Tuhan PB Pak. Yesus enak Pak. Udah kita gak usah sebut nama Yahweh Pak. Gak usah sebut nama Tuhan Pak. Karena Allahnya PL jahat. Lihat baik ayat 21. Kejadian 3. Tuhan kita dahulu sekarang selama-lamanya tak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Setuju ya? Ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat apa? Pakaian dari kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Pertanyaan saya gampang, di Eden ada Uniqlo? Ada H&M? Gak ada Matahari, gak ada Ramayana. Dari mana pakaian itu? Kalau baca ayat, coba berfragmental saudara. Gimana kira-kira ya? Kok kulit binatang bagaimana caranya? Inilah penumpahan darah pertama yang terjadi di muka bumi. Orang bilang ini, Pak, Eden tuh di sorga Pak. Pak, Bu, Eden ada darah Irak Pak. Pertama kali terjadi, Tuhan ambil kulit binatang yang terbaik. Ingat baik, jantan. Tidak bercacat celah. Betul ya? Sehat. Dia potong, darah tumpahkan, dia kenakan kulit binatang. Supaya apa? Supaya manusia ketika keluar dari Taman Eden, ada bukti penyertaan Tuhan. Nggak ada aminnya. Ada rencana Tuhan untuk penebusan dosa mereka. Sejak saat itulah Imamat ngomong, korban penghapus dosa, korban pengampunan dosa, korban penebus dosa harus berupa darah. Pak Ferel datang sama saya sebagai imam. Pak Bimo, kemarin saya dusta sama istri saya Pak. Kenapa? Iya Pak, istri saya tanya, itu duit yang di amplop di dalam laci duit siapa? Pak Ferel bilang, duit setan. Kenapa? Udah ngumpetin ketahuan sama lu. Bohong sama istri. Alkitab kita berkata, jangan berdusta. Datang sama saya, Pak Bimo, harus apa yang saya lakukan? Oh Pak Ferel, karena kamu berdusta, ingat baik, di PL ada dosa besar, dosa kecil. Karena kamu berdusta, kamu baru terkukur. Datang sama saya potek kepalanya, darah saya tumpahkan, saya bakar, Pak Ferel diampuni Tuhan. Datang Pak Robi misalkan, Pak Bimo, apaan? Kemarin saya mencuri uang persembahan gereja. Dosa Pak. Apa yang saya lakukan? You bawa domba ke sini. Dombanya harus jantan, tak bercacat celah, sehat sempurna, giginya nggak boleh patah. Datang, saya sembelih dombanya, lalu saya curahkan ditutup pendamaian, lemak-lemakan saya bakar, dukupan, dan harum bagi nama Tuhan. Dosa diampuni. Peristiwa itu sampai kepada Yesus pada Paskah, pada Jumat kemarin. Dia harus menjalani 33 tahun umurnya. Pas tepat, kenapa 33? Karena orang Yahudi dewasa untuk melayani Tuhan umur 30. Saudara, kenapa 30? Face-nya semua sama. Contoh, Bapak Ibu coba lihat foto pahlawan nasional kita. Kenapa wajah selalu ambil yang paling muda? Dan rata 30 tahun. Karena wajah itu gak pernah bisa berubah setelah 30 tahun. Saudara, setelah 33 ngapain Bapak Ibu? Dia menanggung segala dosa saudara saya. Jantan gak? Iya. Tak bercacat celah. Loh kok itu Pak? Dia laki-laki murni. Dia manusia murni. Iya. Tapi dia gak punya dosa. Giginya sempurna. Disembahkan untuk saudara. Peristiwa apa? Penyaliban Yesus. Bangkit pun sama. Dia bangkit untuk saudara. Di Google
struggling. Betul saya khotbah minggu lalu di Paskah SMA kami, Pak, Bu. Saya udah dua momen Paskah sebuah kampus umum dan SMA kemarin yang hadir bukan orang Kristen. Mereka pakai tutup, saudara. Wah, saya bangga. Saya khotbah penginjilan, saudara. Saya bilang ini, kekristenan itu hablum minallah dan hablum minanas. Itu kenapa gambar salib? Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri dan kasihlah Tuhan alam. Itu kenapa Yesus datang. Dia manggut-manggut. Bagi siapa yang percaya tidak binasa, manggut-manggut. Katakanlah amin. Amin. Paling senang penginjilan, saudara. Pak, Bu, peristiwa inilah sampai pada kenaikan. Nanti kedatangan 2 kali, dia menjemput saudara saya. Tahu nggak intinya apa, saudara? Dari mulai pada kejadian pasal 3 ini, semua bicara dirimu dan diriku di benaknya Tuhan. Halo, bangga nggak? Bangga. Yang bangga sama Tuhan angkat tangannya. Berikan tepuk tangan bagi sebagian saudara. Saya bangga, saudara. Kenapa? Ternyata Alkitab kita berkata, ayo kita buka yuk. Dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Ini saya berulang-ulang saya baca, apa saya salah pahamin atau enggak. Tapi ternyata benar-benar Tuhan targetnya hanya dirimu dan diriku. 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Kenapa dia bisa ngomong gini? Karena dia datang di sorga, maka dia tahu tentang seluk-beluk, tentang kerajaan sorga. Saya tanya Pak Iwan, tahu nggak Pak Iwan, Rukoh JKI Home, tahu? Apa ciri-cirinya Pak? Ada spanduk home di depan. Ternyata nggak ada tadi. Saya naik ojek nyasar, sudah. Ditanya lagi, cari pintu coklat Pak. Betul ya? Kalau saya tanya Pak, lantai 2 isi apa? Lantai 2 isi ruang ibadah. 3 ngapain Pak? 3 bla bla bla. Kenapa? Karena dia tahu benar bagaimana ruko ini. Setuju ya? Yesus tahu benar tentang sorga. Kenapa? Karena dia berasal dari sana. Kalau tidak demikian, dia gak bakal ngomong katanya. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Yang keras untuk apa? Bilang tempat buat saya disediakan Tuhan. Ayat 3. Apabila aku telah pergi ke situ, menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ngapain? Membawa saudara saya ke tempat siapa? Ke tempat Yesus berada. Supaya apa? Di mana Yesus berada, bilang aku pun berada. Hey, men, bangga gak? Di benak Yesus, dari peristiwa kejadian pasal 3, peristiwa Paskah, penyaliban, kebangkitan, hari ini pun cuma satu. Dirimu dan diriku adalah agendanya Tuhan, saudara. Halo, kan saya bingung kadang-kadang orang Kristen. Udah jadi pendeta, udah pimpin jemaat, tiba-tiba jual Yesus, saudara. Waktu momen yang lalu, beberapa tahun lalu Bapak Ibu, saya di Batam, di Natiban, tiba-tiba sebuah corong ngomong ini. Hari ini telah terjadi keselamatan bagi mereka. Lalu kesaksian ada seorang mantan pendeta jual Yesus. Lalu dia kesaksian mantan pendeta ini. Dia pakai ayat Matius 7:7. Minta diberi, ketuk pintu dibukakan, cari mendapatkan. Betul? Saya sudah minta Pak. Dia bilang gitu, khotbah lagi. Khotbah pakai Alkitab, tapi on bagi gua. Saya minta Tuhan, anak saya belum bayar sekolah. Dia tinggal di Papua pedalaman Pak. Persembahannya bukan persembahan rupiah. Singkong, ayam, babi, semua sumber alam. Saya minta bayar sekolah, anak saya nggak bisa bayar pakai babi Pak sekolah. Harus pakai uang. Berbulan-bulan anak saya tunggak uang sekolah, belum bisa bayar Pak. Yesus bohong. Kenapa? Katanya minta diberi. Bukankah itu sering kali doa saudara untuk sama Tuhan? Tuhan bilang minta diberi. Umur 30 udah dapat jodoh Pak Pendeta. Yang nama Firdaus gak ada. Yang nama Jibril. Jibril aku sikat juga Pak. Yang penting laki-laki.
Pak, tadi minta diberi Pak, saya mendapatkan. Aku naik jabatan, belum naik jabatan Pak. Ada tawaran Pak, Prestir BUMN Pak. Tapi saya cuma satu, jual ya. Dia ambil sama dia. Pak, Bu, semua yang kau pikirkan, yang kau minta, saya cuma ngomong ini, hanya memuaskan hawa nafsumu. Setuju ya? Itulah saya bilang tadi, mindset manusia hanya ngomong it's all about me, egosentris. Tapi kalau kita bicara tentang kristosentris, pikirannya Tuhan, di balik it's all about you, not me, kata Tuhan. Peristiwa kenaikan hari ini pun sama. Dia cuma mikir bagaimana saudara itu bersama-sama dengan Tuhan. Ingat baik, ketika dia naik surga, dia ngomong apa? Aku akan mengutus penghibur, penolong bagimu. Supaya saudara saya nggak sendirian. Berarti agendanya itu apa? Diri kita. Matius 28 ayat 19-20. Matius 28, 19-20. Matius 28, 19-20. Saya yakin Bapak Ibu pasti ingat ayat ini. Karena setiap tahun pasti dikhotbahkan. Tapi saudara tahukah apa yang harus kita lakukan hari ini? Karena itu pergilah. Ya, Tuhan ngomong nih. Ya, Tuhan ngomong dulu. Nanti setelah 40 hari kita janjian yuk. Janjian di mana? Di Galilea. Di mana? Di Betania. Supaya apa? Supaya saudara lihat kita, katanya. Nah Tuhan, ini loh, aku benar-benar hidup. Dia makan ikan bakar sama-sama. Dia bisa bicara sama-sama. Dia berfellowship sama-sama teman-teman semuanya. Sampai Thomas ngomong, aku gak akan percaya kalau gak menunjukkan jariku ke dalam lambungmu, ke dalam tanganmu. Sebentar dulu, katanya. Aku dan tubuh kemuliaan, belum waktunya, katanya dia. Ngumpul sama-sama. Ayat 17, naik dulu. 17, 11, 19 kita bahas. Matius 28, 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Murid-muridnya orang-orang berbondong-bondong ikut Yesus. Lihat, iya bener ya. Dia hidup loh 40 hari. Dia makan loh. Mereka menyembah Tuhan. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. 3,5 tahun sama Yesus. Makan sama-sama, 24 jam sama-sama, tidur sama-sama, saksi Tuhan di mana-mana. Lihat Yesus bagaikan orang mati, iya. Lihat orang buta melihat, iya. Masih ragu-ragu. Pak, Bu, ternyata bukan berapa lama saudara jadi orang Kristen menentukan kualitas saudara. Ya, tapi seberapa dalam saudara sama Tuhan itu menentukan kualitas iman saudara. Saudara komunikasi sama Tuhan. Tuhan, kenapa ada masalah Tuhan? Kenapa penyakitku belum sembuh? Kenapa rumah tanggaku belum dipulihkan? Kenapa usahaku belum diberkati Tuhan? Cuma satu jawabannya, supaya saudara berpegang teguh sama Tuhan. Saya punya 2 ekor monyet. Yang satu naik pohon kelapa. Di atas angin kencang. Terus yang bawa lagi, bagaimana di atas? Kata teman satu lagi, mantap. Angin kencang sudah, wang. Yang baru gini, pasti jatuh. Kenapa? Anginnya kan kencang. Di benak otak monyet pertama, pasti jatuh. Ternyata monyet di atas pinter. Karena dia tahu dia pegang pohon yang kuat, maka dia pegang erat. Sekencang apapun pohon, dia tetap melekat. Akhirnya monyet begini, tidak gantian, gue turun. Yang kedua naik sudah. Yang bawah nanya, bagaimana di atas? Mantap. Dia kok gak ada angin nih ya? Angin spoi-spoi. Wah, pasti gak bakal jatuh. Kenapa? Gak ada angin kan? Gak berapa lama. Jatuh. Kenapa jatuh? Ternyata monyet di atas terbuai. Mengantuk. Apa yang kita bisa pelajari kisah ini teman-teman? Seringkali kita dengan jalan kisah monoton. Pak puasa udah loh Pak. Pak Arwan bilang penyembahan yang kuat. Udah loh Pak. Persembahan harus rajin. Udah loh Pak. Pak Firman bilang harus rajin. Ibadah pagi jam 5. Udah loh Pak.
Ibu Wanda bilang, ikut Zoom hari Jumat. Kalau misalnya udah lupa. Semua yang Bapak Ibu bilang sudah saya lakukan lupa. Tapi gak ada perubahan lupa. Akhirnya apa Bapak Ibu? Imannya gak berkualitas. Mulai jengkelin Tuhan. Tapi ketika saudara mengalami masalah berat, belum dijawab Tuhan, saudara. Saya yakin iman saudara seperti monyet yang pertama tadi. Memegang teguh iman sama Tuhan. Sehingga imanmu sampai garis akhir dapat selesaikan dengan finish well. Pak, Bu, Yes pun sama. Ketika itulah saudara, seringkali kita tahu kita tuh diberkati Tuhan. Kita tuh diberkati Tuhan. Tapi saudara tahukah ada legacy? Tahu gak legacy? Ada warisan yang Tuhan berikan. Tapi seringkali orang Kristen gak pernah lakukan. Sudah nyaman di comfort zone. Gue Kristen sudah selamat, maka gak perlu ngomong pada orang lain. Jadi Kristen yang eksklusif teman-teman. Waktu saya pengembalaan di Harapan Indah teman-teman. Saya ngurus izin gereja. Terus saya tanya kepada mereka, pada orang-orang yang bukan sama aku begitu. Kenapa sih kalian semua menutup gereja? Apa alasannya? Mereka gak benci Kristen. Mereka gak benci Yesus. Tahu apa yang mereka benci? Perilaku hidup orang Kristen. Saudara. Sama seperti Gandhi bilang, aku cinta Yesus. Betul? Tapi dia benci orang Kristen. Orang Kristen gak bisa menjadi representasi Tuhan. Saudara. Saya tanya ke teman saya, kenapa lu benci Kristen? Karena perilaku orang Kristen yang kebangetan. Pak, di rumah ibadah mereka ada batas suci, Pak. Sebelum mereka bersembahyang harus ada wudhu, Pak. Nggak boleh ngerokok dalam ruangan gereja, dalam ruangan ibadah mereka atau lingkungannya, Pak. Tetapi banyak orang Kristen hari Sabtu latihan musik sampai tengah malam, Pak. Kebiasaan orang-orang suku bawa minuman keras, Pak. Ada rokok, Pak. Gereja di lingkungan pemukiman, Pak. Mengganggu nggak? Mengganggu. Daripada mengganggu ya tutuplah, Pak, sekalian. Lalu mereka tanya, Pak Bimo buat apa gereja? Ya kayak gitu tuh. Saya membina karakter mereka agar seperti apa yang kau mau. Supaya nggak mengganggu lingkungan. Sebenarnya gereja itu gampang saudara. Cuma bagaimana saudara bisa ada di taptasi tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah apa? Lingkungan. Ayat 19. Tuhan ngomong, pergilah. Nah, saya bilang tadi, setelah ibadah 12 saya ke Semarang. Semarang banjir gak? Banjir. Tinggi gak? Tinggi. Saya tanya kepada Pak Sekum. Kemarin dia lagi mau ke Kudus. Pastor Sekum, ini di mana? Demak mau ke Kudus, Semarang katanya. Oke, bagaimana Pastor? Tinggi. Satu ban katanya. Oke. Saya harus bagaimana mau ke tengah kota Semarang? Oh gini. Gini hari ini. Oke, siap. Banyak orang sedang bencana. Saudara mau tetap eksklusif dalam gereja. Pak, Bu, yang kena bukan hanya mereka, Pak. Gereja pun kena, Pak, banjirnya. Yang susah mereka, Pak, enggak. Semua pun susah, Pak. Bantu mereka, pergi. Berarti ketika Tuhan naik surga, ada gerakan enggak? Ada, Pak. Berdiri, Pak. Duduk, Pak. Thank you ya. Dia enggak diem. Ada respon enggak? Respon. Ketika Tuhan naik ke surga, ada respon. Supaya apa? Dia memberi contoh, awakening, dibangkitkan, dibangunkan saudara-saudara. Tuhan bilang, pergi. Perintah. Kata perintah bukan, pergi lo Pak Irwan. Enggak. Pergi. Perintah. Jangan jadi orang Kristen cuma monoton hari ini. Kristen yang mau respon setiap panggilan Tuhan, itu warisannya. Ketika Tuhan di Getsemani pun dibilang, kalau boleh Bapak, jauh lalu pada aku. Tapi dia tahu tujuannya untuk apa? Saudara. Dia ngasih contoh panutan dulu. Kenapa? Sekalipun berat dia lakukan loh. Pak, sekalipun saya berat, saya tetap lakukan. Juni saya terbang ke Sulawesi Utara. Tahu tiketnya berapa Pak? 2,5 Pak. Mahal. Tetap saya pergi. Kenapa? Karena saya tahu punya tujuan. Harus saya menangkan lagi yang lain. Bagaimana dengan kita hari ini? Bangku-bangku masih ada yang kosong. Ya, seberang sana Pak, masih banyak warteg Pak. Ada urin combo Pak.
Ya, gabus pucung kan ya. Patung Buddha masih ada Pak, tuh jual torasin Pak. Bagi saya itu pasar loh. Bagi saya itu ladang menghuni. Siap dituai. Pergi Pak. Warisannya apa? Ayo, kalau warisan itu bangga nggak terima warisan? Pak Vera masih punya papa mama? Masih ada? Pak, maaf Pak, Opa, sudah masih punya orang tua? Apa? Nggak ada. Biasanya warisan diterima kalau orang duanya nggak punya, dua-duanya nggak punya kan ya? Notaris datang. Pak Bimo, iya, papamu berpesan Pak, kalau udah nggak ada, ini lo hak-hakmu. Bagian persentasenya Pak, bangga nggak? Bangga. Punya warisan nggak? Punya. Punya hak nggak? Punya. Kelimpahan berkat nggak? Kelimpahan berkat. Sebelum dia naik ke surga, dia kasih warisan. Harusnya siapapun yang menerima bangga nggak? Bangga. Kenapa? Hanya anak yang menerima warisan dari bapaknya. Berarti saudara saya menerima warisan dari mana? Yesus. Yuk lakukan. Pergi. Jadikan semuamu muridku. Murid itu, saya ulang ini ya. Orang Kristen konsep ini, Pak, kalau penginjilan itu harus menangin jiwa Pak. Penginjilan itu harus baptis orang Pak. Wah, kalau saya ngomong A, berarti saya follow sampai jadi Pak. Enggak. Paulus ngomong ini, ada yang menabur, menanam, menyiram, dan menuai. Mungkin bagian saya 3 minggu lalu, bagian saya menuai. Betul ya? Tapi kita gak pernah tahu, berapa puluh tahun lalu mungkin pernah dia tanam orang lain. Lakukan dulu Pak, pemberitaan Injil. Kabar baik Pak, saya bilang tadi, saya dengan Zoom itu, dengan ibadah onsite itu, enggak semua orang hadir orang Kristen Pak. Saya ngomong Yesus Tuhan Pak. Dia mau terima percaya atau enggak, urusan gua enggak belakangan Pak. Yang penting dia dengar dulu. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya, rumah sakit iya Pak. Minggu lalu saya Zoom dengan LGBT komunitas seluruh Indonesia. Kalau Bapak Ibu dengar curhat mereka sedih Pak. Sedih banget. Pak Bimo, saya tuh fisik saya laki-laki Pak. Tapi jiwa saya perempuan Pak. Jiwa saya terkungkung dalam tubuh laki-laki Pak. Tolong bebaskan saya Pak. Apa yang mau gue bebasin? Saya bilang sama dia gini. Ses, non, tante, om, gue bingung ngomong nama lu apa. Karena kita gue bilang laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki meninggal almarhum, perempuan almarhum, mah. Kalau lu meninggal aluminium. Gue gak jelas satu apa. Dengar baik, yang bisa berubah itu nasib orang. Sama Tuhan. Kalau kodrat, lu mau tenging dalam nama Yesus, kodrat gak bisa berubah. Paham ya? Kodratmu laki-laki Pak. Ya laki-laki matimu Pak. Tapi Pak Bimo saya sudah operasi Pak. Gimana operasi lu? Berapa banyak jumlahnya? Saya 1M Pak. Gua tahu 1M di mana operasi lu. Pantesan lu pasti di Bangkok lu. Kok Pak Bimo tahu muka lu masih racak? Kalau di Korea muka lu cantik. Contoh K-pop kan cantik-cantik kan? 1,5 gue tahu. Iya Pak Bimo, tapi saya sudah lupa udah gak punya kelamin saya lagi, bagaimana Pak? Apakah Yesus terima saya? Saya bilang sama dia, Tuhan, gue ngomong apa sama orang ini? Dia kasih pesan gini, bilang sama dia, Bim, di sorga nanti masih banyak burung. Simpel gak bahasanya? Simpel. Tapi bahasa yang simpel ini menegur dia. Mas, non, ses. Di sorga masih banyak. Tapi apakah Yesus terima saya Pak? Ya. Yesus ngomong sama-sama gini. Tuhan tidak pernah lihat apa? Rupa. Apa yang dia lihat? Hati. Tapi bener gak Pak? Saya ngomong gini. Ses, tante, om. Seorang laki-laki normal. Tiba-tiba tabrakan. Tabrakan, maaf Pak, dia potong kelaminnya. Kenapa? Rusak. Apakah Yesus terima dia? Apakah surga terima dia? Selama hatinya berpaut sama Tuhan, Tuhan terima dirimu apa adanya. Setuju? Pak Bu, puji Tuhannya, orang ini bertobat. Berkali-kali saya seperti ini saudara. Yang penting berita tentang pertobatan Tuhan disampaikan. Kenapa? Karena inti pemberitaan Injil firman Tuhan baik di khotbah mimbar, di media sosial tentang pertobatan. Kita buka yuk. Lukas 24:47.
Dan lagi dalam namanya berita tentang apa? Pertobatan dan apa? Pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, mulai dari lingkungan terdekat kita. Berita utama pertobatan, pengampunan dosa. Bukan tentang yang kaya diberkati, yang miskin diberkati. Tuhan bilang jiwa itu lebih penting, saudara. Makanya ketika sebelum dia ke surga, dia kasih warisan. Warisan ngapain? Yuk ngomong tentang Tuhan kepada semua orang. Ada dua hal yang gak bisa diikat, disentuh oleh hukum. Kita bicara kasih. Nggak ada undang-undang yang mengikatnya. Betul ya? Yang kedua, tentang apa? Pengampunan dosa, kebaikan itu nggak ada. Saudara. Saya lakukan ini setiap hari. Kepada siapapun juga. Murid nggak semuanya orang Kristen. Sebuah sekolah, Pak Farel di Hang Tua kan, semua orang Kristen? Enggak. Murid gak? Murid. Siapa murid? Dia yang mau belajar, dia yang mau mendengar, dan dia yang mau dimuridkan. Itu murid. Ngomong saudara. Kasih Tuhan untuk semua orang. Kebaikan Tuhan untuk semua orang. Kemarin saya pulang mudik ke Blitar saudara. Ya. Setelah saya pulang khotbah, saya mau balik ke Jakarta besok hari Selasa. Soalnya saya dipanggil sahabat saya seorang kiai di Blitar saudara. Lalu saya dipanggil ke rumahnya, Bim, ke rumah gua. Ngapain mas? Kan belum lebaran ke rumah gua. Iya mas, ke sana. Ya saya makan, diundang makan sana. Saya bawa peserta Timothy Pangau sana. Terus dia cerita sama saya gini saudara. Bim, kemarin gua mau ke Solo. Tiba-tiba gua muntah-muntah. Gua tahu gua lagi disantet. Akhirnya gua kerasukan. Gue di sana kena. Karena gue tahu pernah ngebaca lo di mimbar dan gak bisa disantet. Karena orang Kristen ada kayak kabut selaput yang nutupin Pak Bu. Man, jangan pernah takut orang Kristen bisa disantet Pak. Saya percaya itu Roh Kudus yang menaungi kita. Dia gak bisa baca saya. Karena dia tahu dia pernah uji saya. Maka dia minta didoakan Pak. Gue makan siang kelar. Bim doain dulu. Gue makan dalam nama Yesus. Emang kenapa? Karena malam gue mau tausiah Bim di pesantren. Gue takut kena santet lah. Doain Pak dalam nama Yesus. Pak, rumah gue rapin Bim. Dalam nama Yesus. Setiap jengkal tempat. Minimal nama Yesus diberitakan enggak? Urusan belakang dia percaya atau enggak? Yang penting saya memperkatakan siapa dia? Yesus. Itu maksud saya. Jangan pernah malu, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Ngomong Tuhan Yesus memberkati lo. Halo, Tuhan, saudara masuk ke rumah, Assalamualaikum. Pernah ngomong shalom? Pak Bu, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pernah gak puji Tuhan sehat? Akhirnya aku berkata, barang siapa malu mengakui aku pun malu mengakui engkau di hadapan Bapakku. Halo. Warisan inilah yang harus kita lakukan hari saudara. Beritakan kabar baik ini tentang pengampunan dan pertobatan. Yang kedua, saya suka dengan kata metanoia. Apa metanoia? Perubahan. Pak Ferel guru apa Pak? Pak. Waktu SMA, kita pernah belajar biologi. Zaman saya biologi ya, mungkin IPA ya kali ya. Pernah dengar kata ulat, kepompong, kupu-kupu? Apa disebut namanya? Metamorfosis. Dia ngambil adopsi metanoia, bahasa Yunani sama, saudara. Metamorfosis dari apa? Ulat, kepompong, kupu-kupu. Ini gambaran saudara. Kenapa tuh bilang ayo harus metanoia? Karena ketika orang lihat ulat, jijik nggak? Ulat, ulat. Kepompong orang nggak pernah lihat prosesnya. Kenapa? Karena selalu tertutup, menyendiri. Maka ketika orang bertobat, pasti dia geser. Kados, memisahkan diri, retreat katanya. Di retreat ulang, di treatment ulang saudara. Tapi ketika sudah menjadi kupu-kupu, dia keluar, dia bangga dengan sayapnya. Orang selalu melihat apa? Antara ulat atau kupu-kupu. Masa saudara sudah bertobat balik ke ulat lagi? Harus saudara bangga dengan sayap saudara hari ini. Sudah indah, sudah mengembang.
Sudah, oh luar biasa ya. Itu metanoia, saudara. Sudah berbalik, saya jalan ke sana ke Bu Wanda. Gue balik lagi ke sana. Itu bukan bertobat. Itu bertomat, tobat kumat. Yang kedua yang Tuhan ingatkan bagi kita hari ini, warisan apa? Kita buka yuk. Kisah 1, Lukas 24 ayat 48. Ayat terakhir, 48. Lukas 24, 48. Sama-sama yang keras, 1, 2, 3. Tepuk pundak saudara. Aku saksi di segala ini. Aku saksi dari Tuhan. Amin. Koinonia, diakonia, marturia. 3 prinsip pelayanan gereja. Apa diakonia? Melayani sesama manusia. Apa koinonia? Persekutuan orang percaya seperti ini. Apa marturia? Kesaksian. Tahu kenapa saudara Pastor Adi Simon itu begitu dikenal orang-orang? Karena dia punya Yesus, maka dia punya segala-galanya. Ketika dia bisa menceritakan siapa Yesus Tuhan, dan dia gak pandang bulu siapa mereka. Banyak orang yang belum pernah Yesus Tuhan, ikut saudara. Kemarin di Sulawesi Utara, udah kayak mengunjungi didatangin oleh artis sudah penuh. Yang datang bukan orang gereja saja. Orang yang datang semua suku, semua agama datang. Kenapa? Karena mereka butuh apa? Jawaban. Kok jawaban Pak? Yang sakit butuh sembuh gak? Sembuh Pak. Yang lu butuh jalan gak? Butuh jalan Pak. Dia butuh jawaban gak? Jawaban. Setelah doa, saya doa dalam nama Yesus ya. Dalam nama Yesus, itu Jesus name. Betul ya? Yang dia ngomong siapa? Yesus. Bukan in Irwan name. Enggak. In Farrell name. Enggak. In Jesus name. Saudara. Ayo loh saudara. Terbukalah hari ini. Warisan itu dia tinggalkan supaya saudara saya ini menjadi saksi. Kalau sudah mau jadi saksi, Kisah 1 ayat 8 ngomongin, kamu akan menerima kuasa. Jadi balik. Sudah mau respon dulu, diperlengkapi. Sudah mau jalan, Pak Irwan, saya mau ke Semarang Pak. Pesanan Pak Bimo, diongkosin. Setelah saya mau pergi dulu, baru ada dilengkapi. Kok dilengkapi dulu orang mikir, Pak kurang Pak, kok bisa naik pesawat Pak, kok bisa hotel bintang 5 Pak. Nego gini nih. Tapi ketika sudah kita punya rencana untuk menjadi saksi Tuhan, Tuhan lengkapin. Saudara. Apa perlengkapan Tuhan? Markus 16, 17, 18. Saya yakin Bapak Ibu udah tahu ayat ini. Markus 16, 17, 18. Saya masih aja, Pak Irwan ditelepon, Pak Irwan, anak saya sakit Pak Irwan, mama saya kerasukan setan, Pak Irwan, ada ular Pak di rumah Pak Irwan. Baca yang keras 1, 2, 3. Tanda-tanda ini, orang-orang yang stop dulu. Saudara percaya sama Yesus Tuhan? Saudara percaya dia naik surga? Saudara percaya Yesus kali Yesus tapi Yesus? Menyertai saudara. Apa? Mereka akan mengusir, stop. Mengusir setan. Sekarang orang Indonesia lucu. Mau nonton setan bayar 100.000. KKN Desa Penari. Nonton setan bayar, saudara. Nonton setan gampang. Ruang gelap. Depan kaca. Buka mata lebar. Kenapa? Karena alisnya habis dipotong, saudara. Menakutkan. Ketika saudara lihat kaca, itu bukan lihat setan. Itu lihat dirimu dan Tuhan. Kenapa Tuhan bilang apa? Kuciptakan kau segambar, serupa dengan gambaran Tuhan. Masa orang Kristen nama tidur sendiri tempat gelap takut? Karena saya gak bisa pikir saudara. Tuhan bilang, ini ngomong Tuhan loh. Makanya ini kalau di Alkitab yang bahasa ini, bahasa di HP saudara, pasti tulisannya merah. Karena perkataan Yesus langsung, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mengusir setan demi nama aku. Saya bilang tadi, bukan demi nama Irwan, demi nama Bimo, enggak. Demi nama Yesus. Yang punya kuasa Yesusnya, bukan saudara. Tapi saudara disertai Tuhan, ada kuasa Tuhan. Lalu, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ingat baik,
Orang bilang, Pak ini bahasa roh ya Pak, bahasa lidah ya Pak. Ada dua kalimat, senolalia, glosolalia. Nanti nih, berarti minggu depan ya. Itu pencurahan Roh Kudus kan, Pentakosta kan. Wah, semua gereja-gereja ini mulai tanggal nih. 10 hari kan? 10, oh mereka menghanu. Aduh aku berbahasa roh Pak, berbahasa roh Pak. Pop, diajarin. Dengerin, direkam. Oh gini, lafalnya gini. Pak, yang di sini ini bukan glosolalia. Yang sini senolalia Pak. Senolalia apa sih Pak? Dulu yang saya ngumpat orang, dasar lu. Disalip mobil, orang lain buka kaca. Dasar lu, dasar lapo. Gitu. Semua kotor umpatan. Tapi karena Tuhan menyertai, bahasamu berubah. Bukan bahasa umpatan, bahasa memberkati. Setuju? Setuju ya? Ayo, mereka berbicara bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Yang dulu mungkin bahasamu kotor, dicuci sama Tuhan hari ini. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Darah dalam hati terpancar kehidupan. Lanjut. Mama gak ngular, saudara. Karena lagi heboh nih, karena reptil kan. Dia pegang ular dalam nama Yesus. Dipatok gak? Patok. Kondisi ini kalau saudara gak pernah menguji Tuhan. Wah gue uji Tuhan nih. Ya. Terus pegang ular. Kita gak pernah tahu ular jenisnya apa. Karakternya bagaimana. Saya sering nonton Panji itu saudara. Saya pelajari baik-baik. Dia bilang gini, kalau dengar suara ini, lebih kabur ya, bahaya ularnya. Ini ular kobra king ya, kalau king gak nyembur ya. Siapa aja baik-baik saudara? Kalau dari ular seperti itu begini ya, karakter begini ya. Oh begitu ceritanya. Kita orang awam loh. Ada orang pegang, cepat. Saudara mati, Tuhannya gak baik. Lanjut. Sekalipun mereka minum racun, maut, mereka apa? Pulang dari gereja. Pak Gue bilang, minum racun gak apa-apa, gue minum baygon. Sekalipun saudara racun orang, karena saudara gak tahu, saudara gak akan mati. Jelas maksud saya? Ada orang mencoba saudara, Tuhan tetap jaga saudara. Meletakkan tangannya pada orang sakit, yang sakit harusnya saudara sudah dimuridkan oleh gereja ini. Nggak perlu Pak Irwan, Pak Ferel, ya Pak Robi dan sebagainya yang ada di sini datang ke rumah sakit. Ayo ikut yuk. Kenapa? Itu ada orang sakit. Saudara harus jadi misionarisnya Tuhan sih saudara. Orang yang punya misi, misinya apa? Doakan yang sakit, lepaskan terikat dan kuasa gelap saudara. Kenapa? Karena kita disertai Tuhan menjadi Pak Bimo kok tahu gitu Pak? Ya. Sekolah teologi semester pertama, saya nggak tahu karunia saya apa. Saya tanya dosen saya seorang dokter. Pak, gue karunia apa? Harus kobar karunia bin. Bagaimana caranya Pak? Apapun kamu harus lakukan. Saya nggak bisa rewel Pak, suara saya fals Pak. Kalau saya jadi di karaoke. Saya coba kemarin dengan teman saya pendeta Riko. Saya nyanyi di nafsu. Kok nggak masuk nada saya? Udahin. Kok nggak masuk? Mereka bingung, kok bisa sih Pak Bimo? Nggak tahu. Tapi kalau di gereja, gue tahu nada. Tapi di karaoke nggak bisa nyanyi saudara. Akhirnya saya coba jadi WL. Bagaimana saya tahu saya punya karunia kesembuhan? Kalau saya nggak pernah mendoakan orang. Setuju ya? Di gereja saya yang lama dulu Bapak, ada warteg gereja. Saya bawa pulang nih, mereka saksen, orang sembuh kan. Saya bawa rumah sakit, saya taruh. Bapak ada gereja ya? Iya, Pak ada yang sakit Pak, doain Pak. Gue doain dalam nama Yesus. Orang stroke saudara, pertama kali ini, dia minta jalan. Dalam nama Yesus. Tuhan, gue tahu bukan karena gue hebat, gue besar Tuhan. Tapi karena gue tahu yes gue hebat dan yes gue besar. Badan saya yang besar Tuhan. Dalam nama Yesus. Jalan gak? Jalan. Orang mulai kenal saya. Bagaimana saya punya karunia panggilan kalau saya gak pernah ngomong tentang Yesus Tuhan? Bagaimana tahu saya punya karunia pelepasan kalau saya gak pernah melepaskan orang? Ayo mulai hari saudara. Peristiwa ini, warisan ini saudara lakukan. Amin. Kabarkan kabar baik pada semua orang. Dan jadilah saksi untuk semua orang.